Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji fikih, pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Bai', kita masih di pembahasan tentang jual beli terlarang. Ya, jadi terakhir kita sampai sebelumnya fadlil ma, tidak boleh menjual kelebihan air, dan sudah kita bahas kelebihan air di sini artinya airnya tidak dibutuhkan atau melebihi kebutuhan kita, dan air tersebut ada di sebuah tempat luas yang tidak dipagari. Ya, itu gambarannya Bapak ya. Lalu berikutnya, nah ini terakhir, kata Imam Asy-Syaukani, wa ma fihi gharar, dan dilarang menjual beli segala sesuatu yang ada unsur gharar. Gharar sesuatu yang ada ketidakjelasan, ada yang merugikan, istilahnya gitu. Seperti apa contohnya? Kasamaki fil ma, seperti menjual ikan di air. Ya, wa habalil habalah. Habalil habalah, menjual kandungan, apa hewan yang ada dalam kandungan. Nah itu kalau gitu. Wal munabadah, munabadah nanti saling lempar. Maksudnya apa? Nanti akan kita bahas. Wal mulamasah, dan juga saling menyentuh. Apa ini? Wa ma fil dhar', begitu juga apa yang di dalam susu puting. Wal abdul abiq, begitu juga budak yang kabur. Wal maghanima hatta, wal maghanimi hatta tuqsam, begitu juga menjual harta rampasan perang sampai dibagikan, sebelum dibagikan maksudnya. Wa thamari hatta yasluh, begitu juga menjual buah-buahan sebelum layak untuk dimakan. Wasufi fil dhahr, begitu juga bulu yang ada di punggung. Wasamani fil laban, begitu juga keju yang ada dalam susu. Wal muhaqalah, begitu muhaqalah, muzabanah, muawamah, mukhadarah, urbun. Nah ini pembahasannya panjang. Ini yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini. Ya, jadi pertama yang disebutkan Imam Asy-Syaukani termasuk jual beli. Pertama gini, apa dalil bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari jual beli gharar gitu Bapak ya. Larangannya ada dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Di situ disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar yang ada unsur merugikan, unsur ketidakjelasan ya. Contohnya seperti apa? Nah, Imam Asy-Syaukani baru menyebutkan yang pertama, yaitu kasamaki fil ma, seperti menjual ikan yang ada dalam air. Nah, ini ada unsur gharar ya, ada unsur gharar. Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadisnya, la tashtaru as-samak fil ma fa innahu gharar. Jangan kalian membeli ikan yang ada dalam air karena sungguhnya itu gharar. Ada unsur ketidakjelasan, unsur yang merugikan salah satu pihak ya. Nah, ini menunjukkan tidak boleh menjual ikan yang ada dalam air, dalam kolam, dalam laut, dalam sungai ya, karena ada unsur gharar. Hadisnya Bapak, kata Imam Asy-Syaukani, wa isnadi Yazid bin Abi Ziyad. Dalam sanad hadis ini ada Yazid bin Abi Ziyad. Wa qad rajjahal Baihaqi waqfahu, dan Imam Baihaqi menyatakan merajihkan bahwa hadis ini mauquf saja, artinya cuma sampai sahabat Nabi. Dan sebagian ulama menyatakan hadis ini lemah. Ya, artinya Bapak, hadisnya diperselisihkan kesahihannya, tapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Tidak boleh membeli ikan yang ada dalam air karena ada unsur gharar, ketidakjelasan, unsur yang akan merugikan salah satu pihak. Nah ini Bapak ya, ini contohnya. Ini salah satu contoh yang disebutkan oleh
Imam Asy-Syaukani, yaitu memperjualbelikan ikan yang ada dalam air. Ya, kasusnya ya seperti misalkan diberikan pengumuman silakan memancing dengan membayar uang misalkan 50.000 selama 1 jam bebas. Nah ini namanya jual beli borong. Ya kenapa? Di sini ada unsur ketidakjelasan, akan ada yang dirugikan, ada yang menguntungkan kan? Bisa jadi ada satu orang yang jago mancing, lalu atau Allah takdirkan beruntung terus, setiap ngambil dapat. Jadi dia dalam waktu 1 jam bisa mendapatkan ikan yang mungkin seharga 1 juta. Ya kan? Berarti yang rugi siapa? Pemilik itunya kan? Nah, tapi ada juga mungkin orang yang datang situ mancing 1 jam nggak dapat satupun ikan. Yang rugi siapa? Nah, pemancing ya kan? Pemilik itunya udah dapat uang 50.000, untung kan? Nah ini gharar. Ada unsur yang merugikan salah satu pihak, unsur yang mengandung ketidakjelasan. Dan yang seperti ini terlarang, Bapak ya. Nah itu yang pertama. Lalu berikutnya yang dilarang juga habalil habalah. Habal habalah artinya ya apa? Menjual hewan ada dalam kandungan. Ada dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Umar disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kan ahlul kata Ibnu Umar, kan ahlul jahiliyah yatabaya'una. Pertama gini, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi melarang dari habalil habalah. Namun seperti apa habal habalah? Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tadi tafsirnya, orang-orang jahiliyah yatabaya'una lahmal jazur ila habalil habalah. Orang-orang di jahiliyah, zaman jahiliyah biasa memperjualbelikan daging unta sampai habalil habalah, dalam bentuk habalil habalah. Seperti apa habalil habalah? Kata Ibnu Umar sini, wa habalil habalah antun tijanna fatuma fi batniha thumma tahmilul lati natajat fanahahum an dzalik. Jadi unta ini melahirkan apa yang ada dalam kandungannya. Lalu yang di kandungannya ini hamil, lalu melahirkan lagi. Cucunya unta, membeli cucunya unta. Jadi ada unta lagi bunting, nah ini kandungannya ada kan? Jadi nanti yang dibeli itu bukan kandungannya, tapi anak dari kandungan ini. Cucunya unta ini. Nah yang seperti ini ada unsur apa? Gharar ya kan? Karena bisa jadi udah dibeli ternyata apa? Hamil. Mati. Bukan nggak hamil, dia lagi hamil, jelas. Artinya ini lagi bunting nih hewan ini dibeli. Siapa tahu keguguran kan? Nah itu kan bisa jadi begitu, masih banyak kemungkinan. Makanya termasuk gharar. Nah itu yang dimaksud habalil habalah. Dan ada juga yang menafsirkan habil habalah artinya menjual apa yang dalam kandungannya, bukan cucunya, anaknya itu, janinnya. Itu pun termasuk perkara yang terlarang ya, berdasarkan hadis dalam Musnad Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Tapi hadisnya kata Imam Asy-Syaukani dalam sanadnya ada Syahr bin Hautsab wa fihi dha'af, dan di dalamnya ada kelemahan pada diri perawi Syahr bin Hautsab. Ya artinya Bapak, hadisnya memang bermasalah, tapi maknanya sahih ya Bapak ya. Didukung dengan hadis lain. Kalau ada kita jual sapi, ada anaknya di dalam, tapi kita nggak jual anaknya, kita jual induknya itu aja sama anaknya aja. Nggak masalah. Halal kan? Halal, nggak masalah. Yang terlarang itu menjual apa yang ada dalamnya itu, karena kita nggak tahu nanti lahir dengan selamat atau tidak kan? Ya tidak. Nah itu yang terlarang. Cacat atau tidak. Kita ngira wah nanti lahir misalkan yang jantan mungkin bagus bentuknya, ternyata pas cacat betina atau sudah nggak layak untuk dipertahankan. Nah yang seperti ini rugi akhirnya kan. Makanya dalam Islam transaksi yang mengantarkan pada demikian dilarang, dalam rangka menutup kira-kira konflik. Karena Bapak tetap aja kalau orang beli nanti nggak dapat yang sempurna, timbul dalam hatinya apa? Mengeluh. Istilahnya, kenapa saya akhirnya marah sama yang menjual? Ya salah sendiri kan. Kenapa mau beli yang seperti itu? Nah itu Bapak, itu yang contoh dari bai'ul gharar. Pertama, menjual ikan yang ada dalam air. Yang kedua, habal habalah, yaitu hewan yang ada dalam kandungan. Lalu berikutnya yang disebutkan Imam Asy-Syaukani, al-munabadah dan al-munamasah. Al-munabadah kalau secara bahasa artinya saling melempar. Kalau al-munamasah saling menyentuh.
Maksudnya apa? Diterangkan dalam hadis, saya bacakan dulu dalilnya, bahwa itu terlarang. Kata Imam Asy-Syaukani, "Fali hadits Abi Sa'id fi sahihain." Yang demikian itu terlarang berdasarkan hadis Abu Sa'id dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mulamasah wal munabadah fil bai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari saling menyentuh dan saling melempar dalam masalah jual beli. Ini kan bingung kalau kita sekedar sampai sini kan. Nah, tapi diterangkan dalam hadis yang sama. Ya, maksud saling melempar, saling menyentuh. Maksudnya apa? Di sini disebutkan wal mulamasah, saling menyentuh. Maksudnya yalmasu thawbal akhar biyadihi bil lail aw bin nahar wala yuqallibu. Yaitu seseorang menyentuh pakaian orang lain dengan tangannya di malam hari atau di siang hari tapi tidak dibolak-balik. Kayak gini misal malam hari, mau beli apa? Mau beli pakaian dah. Udah. Cuma disentuh udah langsung beli. Malam hari kelihatan nggak? Tidak kelihatan kan? Ini seperti ini terlarang. Ya kenapa? Ada unsur apa? Goror. Bisa jadi pas sudah dibeli banyak yang bolong ya kan? Ya tidak. Nah ini kebiasaan jahiliyah dan seperti ini terlarang. Jual beli istilahnya dalam keadaan tidak jelas kita nyentuh. Ya seperti ini Bapak, seperti contohnya yang jual beli yang kadang dapat atau tidak, seperti permainan anak-anak yang apa istilahnya? Gitu kan? Bisa jadi dapat terus jadi enggak kan? Ya enggak? Mirip itu ada unsur horor. Yang seperti ini enggak boleh. Jual mula masa itu menyentuh, seseorang menyentuh pakaian ini penjual misalkan di malam hari. Yang ini langsung dibeli harga segini tanpa dicek seperti apa bentuknya, warnanya atau apa enggak. Iya, ya. Kalau gimana kalau jual beli di media online itu kan? Media online kalau memang pertama orang itu punya barang, si penjual online itu memang punya barang, atau dia punya agen, atau dia sebagai agen dan sudah ditunjukkan ininya contoh barangnya, maka nggak masalah. Nah kalau memang ternyata udah beli nggak sesuai dengan ini, komplain. Dia punya hak si pembeli untuk komplain. Nanti akan kita bahas itu pembahasan masalah khiyar. Khiyar itu nanti ada hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Nanti maksudnya khiyarul aib, kita bisa meneruskan atau menghentikan transaksi karena ada cacat pada barang yang kita beli. Nah kalau memang kita udah beli ke online nih, misalkan ke Lazada atau Shopee, lalu kita lihat sudah kita beli, kita transfer dapat apa yang cacat kan, maka kita bisa komplain kan? Nah kalau ternyata komplain nggak diterima, itu udah dosa dia. Karena Islam punya hak pembeli untuk mengembalikan. Jelas Bapak ya. Jangankan itu, kalau misalkan nggak ada cacat sekalipun Bapak ya, seorang beli lalu merasa nggak dibutuhkan nih, maka dianjurkan bagi penjual untuk menerima pembatalan. Dianjurkan, tidak diwajibkan. Jelas Bapak. Bukan cacat, artinya dia beli ngerasa saya nggak begitu membutuhkan. Saya beli misalkan contohnya sepatu atau HP lah. Ternyata HP saya yang satu masih berfungsi, nggak dibutuhkan, dibalikan lagi. Saya udah nggak terlalu butuh nih. Maka dalam kasus ini dianjurkan bagi penjual untuk menerima pembatalan itu. Walaupun konsekuensinya apa? Nggak dapat uang dia kan? Ya nggak apa-apa. Tapi ini bukan kewajiban, dianjurkan. Jelas Bapak. Tapi kalau itu memang ada aib, ya dia harus balikan dan harus ganti rugi. Jelas Bapak. Artinya kalau kasusnya orang beli sesuatu barang, setelah dia beli dia ngerasa ini nggak begitu dibutuhkan, lalu dibalikan, maka si penjual dianjurkan menerima itu, pembatalan itu. Iqalah namanya. Dan itu ada keutamaan tersendiri orang yang menerima pembatalan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam suatu pembelian. Jelas Bapak ya. Itu kalau misalkan tidak ada cacat. Ada pun ada cacat, maka si penjual wajib untuk menerimanya dan atau menggantinya. Harganya sama ya? Apanya? Yang mana? Yang punya cacat, yang ada cacatnya. Ya itu bisa harganya sama atau mungkin dikurangi, terserah. Tapi dianjurkan untuk menerimanya.
Ya makanya itu. Jadi terserah, ini kan kembali kan kepada tarodi, saling sama ridho. Kalau misalkan penjualnya udah nggak apa-apa lah, kembalikan lagi nih, sempurna, nggak masalah juga. Tapi kalau misalkan udah dipakai ya sedikit inilah, saya kurangi ya, ininya apa, uang ini kembalikan, ya udah. Artinya ini cuman anjuran Bapak ya, bukan kewajiban. Yang wajib itu kalau ada cacatnya. Jelas Bapak ya. Tapi ini tentu saja kalau di masyarakat kita, aduh, zaman sekarang tuh orang tuh pikirannya apa ya, materi kan, nggak mau untung kan, padahal itu amal soleh juga Bapak, menerima pembatalan dari orang yang membeli itu. Apalagi kalau kita tahu orang ini memang orang yang bisa dibilang bukan orang yang boros, memang orang nggak mampu. Misalkan dia membeli sesuatu, terus setelah dia beli sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, saya lebih membutuhkan beras dibandingkan HP misalkan, maka dianjurkan kita menerima pembatalan dia. Karena dengan kita menerima pembatalan dia, pertama kita sudah dapat keutamaan iqalah itu, menerima pembatalan. Terus kedua kita sudah membantu dia kan? Iya. Iya nggak? Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Jadi Allah akan selalu menolong kita selama kita masih menolong saudara kita. Tapi kalau kita sudah tidak mau menolong, Allah pun tidak akan tolong kita. Ya. Jelas Bapak ya. Jadi kita lihat kondisi orangnya nih, yang mengembalikan ini orang yang dibilang apa nggak mampu atau mampu tapi boros. Kalau yang boros nggak usah. Artinya sebagai pelajaran kan, ya nggak. Kalau misalkan orangnya terkenal suka ganti HP misalkan, wah ini dia udah beli nggak, oh saya nggak butuh nih. Nah kalau ini nggak apa-apa kita tolak. Tapi kalau orangnya ini memang orang yang bisa dibilang nggak mampu, dan dia beli itu memang karena saya gimana ya, saya nggak butuh, saya lebih butuh makan beli, maka dianjurkan untuk menerima pembatalannya, bukan diwajibkan Bapak ya, dianjurkan. Jelas Bapak ya, dianjurkan. Jadi jangan sampai juga ada perasaan beban, dia udah balikan, saya harus kembalikan ininya, enggak ada kewajiban. Dia beli HP, tangan umpamanya hilang HP-nya, dia perlu HP itu untuk kebutuhannya sehari-hari. Kita silau kan dia perlu beli HP kan, kalau sampai di rumah kan jumpa HP itu, untuk dia kembalikan aja kan lagi, atau bagaimana umpamanya 2 juta, kasih aja sekarang 1.800 dikembalikan, itu bagaimana caranya? Ya nggak apa-apa. Artinya dia membatalkan transaksi itu kan? Ya karena merasa nggak dibutuhkan. Dikurangi, kasih aja. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ridho, penjualnya mereka ridho, ya udah nggak apa-apa lah. Ikhlas sama itu. Iya, jangankan 1.800.000, kalaupun dikembalikan 2 juta itu pun boleh, bahkan itu yang dianjurkan kan. Tapi sekali lagi Bapak ini juga nengok orangnya. Yang membeli itu kan dia telah dikurangi kan? Iya, nggak masalah juga insya Allah. Artinya Bapak jual beli itu bukan semata-mata cari untung Bapak ya. Jadi kita tuh Bapak dalam jual beli juga cari pahala. Ya, jadi ada unsur ibadah dalam masalah jual beli. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang, memberikan rahmat kepada seorang yang bersikap murah hati dalam masalah menjual, membeli dan nagih hutang. Allah merahmati orang yang bermurah hati, artinya mempermudah dalam masalah jual beli maupun nagih hutang. Artinya kalau jual dia tidak mempersulit si pembeli, kalau dia beli tidak mempersulit penjual, kalau dia nagih hutang tidak mempersulit orang yang ditagih. Ini Allah rahmati. Artinya Masya Allah Bapak, kita semua kan butuh rahmat Allah. Maka kalau kita ingin dapat pahala, ingin dapat rahmat Allah, dia kan lewat sini. Nggak mesti ibadah itu seperti sebagian orang ngira cuma di musola, langgar, surau, masjid. Enggak. Di pasar pun bisa ibadah kita. Di antara dengan jual beli yang sesuai dengan syariat. Di antara tadi, kalau misalnya kita nyaksikan ada penjual, ada pembeli yang kira-kira harga kita barang misalkan seharga 100.000, kita lihat ini pembelinya ini nggak mampu, ya turunkan aja nggak masalah, jadi 90.000 atau 95, nggak masalah, itu amal soleh itu. Nah begitu juga kalau pembeli, kita mau beli sesuatu, lalu yang penjualnya, aduh kasihan sekali dia, kelihatannya orangnya kesulitan, kalau saya tawar terus kasihan dia, nanti untungnya sedikit, ya udahlah nggak saya tawar. Nah itu Bapak diantaranya. Di antara bentuk amal soleh juga ketika kita beli tanpa nawar. Ya kita kan bisa lihat orangnya kan.
nggak semuanya tentu kan. Ada orang penjual yang udah memang omsetnya banyak ya nggak harus tawar, bukan harus tawar, kita boleh nawar. Tapi kalau yang kelihatan nggak mampu ya udahlah, ibaratnya kita sedekah untuk dia. Jual sayur. Iya, kita lihat nggak mampu udahlah, nggak usah ditawar. Biasanya yang sayur tuh ditawar. Itulah. Iya, biasanya itu. Ya, biasanya kan kalau ibu-ibu ya, nggak semuanya sih. Ibu-ibu tuh kan udah harganya ini ditawar sampai ya, tapi nggak semua ibu-ibu ya. Artinya bagi ibu-ibu kalau misalkan mau cari pahala begitu ibu ya, jadi nawarnya jangan terlalu parah lah istilahnya. Jangan sampai benar-benar jatuhkan sehingga akhirnya si penjual ini untungnya sedikit sekali. Ya artinya kasihlah kelebihan, terutama kalau penjualnya orang yang memang kesulitan. Itu kan bentuk umum ya Pak? Apa? Dalam bentuk umum kan? Iya, umum. Nggak ada pilih istilahnya agama ini. Oh iya, betul. Secara umum begitu. Jelas Bapak ya, itu tentang jual beli. Jadi dan jual beli itu Bapak bukan semata-mata materi yang pertimbangan, tapi juga di situ ada kemanusiaan, ada rasa apa istilahnya sayang, rasa ukhuwah Islamiyah dan semacamnya. Yaitu kalau soal muslim yang arti ilmu ya, tapi kalau muslimnya fasik ya nggak peduli kayak gitu, terjang aja, yang penting dapat untung ya. Nah itu Bapak, kita lanjut. Tadi yang terlarang jual beli gharar diantaranya menjual ikan yang ada dalam air, menjual hewan yang ada dalam kandungan, munabadah dan mulamasa. Mulamasa tadi apa? Menyentuh pakaian yang jual di malam hari. Nggak jelas, ini saya beli ini, tenggelam. Beli ini, ini harganya apa misalnya 50.000. Ya bolong-bolong, atau warnanya nggak sesuai dengan warna yang saya inginkan, atau nggak mesti malam hari, siang hari juga bisa. Jadi seorang misalnya nih ada jual nggak mesti pakaian lah, makanan atau apa, saya beli ini, sentuh, udah harganya 50.000. Pas ditengok di rumah banyak yang busuk misalkan, nah itu namanya mulamasa. Bapak ini juga perlu kita waspadai karena di suatu tempat, saya nggak mau menyebutkan tempatnya, ada orang nih kalau kita baru nyentuh barang jualan harus dibeli, kalau nggak dimarah-marahin. Ada, saya nggak menyebutkan daerahnya lah, sensitif. Ada di suatu daerah. Jadi pernah ada saudara istri itu lagi jalan-jalan ke suatu daerah ini, saya sebut, nggak menyebutkan namanya. Lihat-lihat gini kan, oh ya, pergi, beli, iya langsung dipaksa beli. Megang kita dipaksa, kalau nggak diancam, ngeri sekali kan. Akhirnya karena takut kan, nah itu nggak boleh, itu haram seperti itu. Jual beli karena terpaksa itu hukumnya haram. Ya jelas Bapak ya, nggak boleh seperti itu. Makanya tadi kalau misalkan jual beli di siang hari, nggak cukup di ini sentuh lalu dibayar, nggak, ditengok dulu, ditawar juga boleh. Ya oleh ini apa ya? Jadi gitu, dipermudah Bapak ya, jangan dipersulit. Nah itu mulamasa. Nah kalau munabadah tadi kan yang dilarang diantaranya munabadah. Munabadah secara bahasa saling melempar. Maksudnya apa? Kata disebutkan oleh Sahih Bukhari Muslim, tafsirnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, wal munabadah an yan bida rajuli ila rajuli bi thawbihi wa yakunu dzalika bai'ahuma min ghairi nadharin wala taradin. Munabadah yaitu seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain. Dia melemparkan pakaian kepada orang lain, maka dengan itu terjadilah jual beli tanpa ditengok seperti apa pakaiannya dan tanpa ridho. Kamu ridho enggak? Nih harganya 50.000 dah. Jelas apa? Dilempar atau saling melempar. Misalkan kamu mau jual baju ya, udah siapkan baju. Nih udah. Nah yang seperti ini munabadah dan sebenarnya terlarang. Kenapa? Ada unsur apa? Gharar. Ya, karena akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Bisa jadi yang lempar ini ternyata pakaiannya nggak pakaian nih, ternyata banyak bolong-bolongnya atau jahitannya berantakan. Dibayarnya seperti membeli pakaian yang utuh. Nah ini kan gharar kan? Nah yang seperti ini terlarang. Jelas Bapak ya? Itu salah satu jual beli yang terlarang. Selain mulamasa, tadi mulamasa cuma nempel aja. Kalau munabadah nggak ditempel tapi lempar. Nah itu yang seperti itu terlarang. Lalu berikutnya, wa ma fil dhar' wal 'abdil 'abiq wal maghanim hatta tuqsam wa thamari hatta yasluh. Begitu juga termasuk jual beli gharar, yaitu jual beli apa yang ada dalam puting, ya, dalam susu ya. Dalam susu hewan, puting hewan. Begitu juga
budak yang kabur. Ya. Begitu juga harta rampasan yang belum dibagikan. Begitu juga pohon yang belum buah-buahan yang belum layak dimakan, panen. Nah itu. Apa dalilnya yang seperti ini terlarang? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Dalilnya sebenarnya sama dengan dalil yang disebutkan ini Bapak, yang disebutkan tentang jual beli hewan yang ada di dalam ini kandungan. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, wa amma fil darah wal 'abdil 'abiq wal maghanim wa thamarati hatta tasluh wasufi fil dhahr wasamni fil laban fali hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fin nahyi an syira'i ma fi butunil an'am. Adapun larangan memperjualbelikan susu yang ada dalam puting ya istilahnya, puting. Begitu juga larangan memperjualbelikan budak yang kabur, harta rampasan perang yang belum dibagikan, dan buah-buahan yang belum matang. Begitu juga bulu yang ada di punggung, dan juga keju yang ada dalam susu. Itu berdasarkan hadis Abu Hurairah yang sudah berlalu tadi dalam masalah melarang membeli hewan yang ada dalam itu. Ya, hadisnya agak panjang Bapak. Saya perhatikan lafal hadisnya di Maktabah Syamil agak panjang. Artinya dalam hadis tersebut disebutkan beberapa benda yang dilarang tadi. Sebutkan itu. Namun sayangnya hadis tadi itu bermasalah. Sebagian ulama menyatakan hadisnya lemah, tapi maknanya benar. Artinya kita dilarang memperjualbelikan yang tadi semua itu, yang semua tadi itu. Apa saja? Tadi kan disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam hadis sebutkan pertama apa yang ada dalam puting susu. Kita membeli susu dari ini. Misalnya kita lihat sapi, saya beli susunya 1 liter. Ternyata pas diperah ya kan? Atau nggak pernah saya beli yang ada di situ aja. Satu ini ternyata nggak ada susunya, rugi kan? Udah bayar nggak keluar. Nah, begitu juga misalkan ini yang berikutnya itu kan apa yang ada dalam puting. Lalu berikutnya budak yang kabur. Saya jual budak saya kabur. Kan budak kan diperjualbelikan Bapak ya? Iya. Kan budak tuh bisa diperjualbelikan, bisa dipinjamkan, bisa disewakan. Nah, misalkan seorang mau beli budak, saya mau beli budak, ya bayarnya berapa? 1 juta. Mana budaknya? Lagi kabur dia. Nah, yang seperti ini juga terlarang. Kenapa? Ada unsur gharar. Karena akan ada yang dirugikan kan? Yang dirugikan siapa kira-kira? Kemungkinan besar pembeli. Kalau misalkan kabur ternyata nggak dapat, udah dia uang sudah melayang, budaknya nggak dapat. Sama seperti jual beli tadi ikan yang ada dalam air kan? Dia udah besar ini, nggak dapat. Uang udah keluar ternyata nggak dapat ikan. Nah, begitu pula membeli budak yang kabur ya. Lalu berikutnya ya. Itu beli ikan di dalam kolam dalam air tadi itu kalau lo memancing itu masuk kategori itu juga pasti kan ya? Ya otomatis Pak. Dia kan ketika mancing kan otomatis kan bayar berapa, sejam berapa kan, ya kan? Ya itu masuk. Kalau dalam kolam yang diborong aja jangan Kolam yang diborong. Ya kalau masih gini, saya beli ikan ini misalkan 1 ton, nah itu nggak masalah, berarti diambil ikannya ditimbang 1 ton, nah selesai, nggak masalah. Tapi kalau dia beli kolam sama ikan-ikannya Ustaz. ditakar, maksudnya ditakar. Oh ditakar, Cuman tambah ditakar tuh. oh ditakar nggak jelas, itu, Pak. Belum tentu. Iya belum tentu. Iya, di dalam tabaknya itu aja semua. Sistem borong. Hah? Kan diborong kan? Apa itu yang diborong? Ikannya tadi. Oh nggak alam itu nggak ada, itu termasuk beul gharar, jual beli yang ada unsur ini. Yang ada itu keringanan dari dalam hadis itu beul aroya. Aroya itu Bapak menjual ini kurma yang masih basah rutop dengan kurma kering. Tukar. Iya, tukar. Diperkirakan seharga segini. Nah itu ada pengecualian. Kenapa? Karena kebutuhan. Karena orang biasa membutuhkan itu, di Arab kan butuh, orang pengen sekali ini tapi saya gimana ya? Nah, maka dalam hal ini diperbolehkan. Nah itu pengecualian Bapak. Tapi selebihnya nggak ada satupun hadis yang boleh kan menakar misalkan apa tadi. Allah a'lam. Pak, Ya. di tempat saya rata-rata kan itu baik itu rambutan,
Iya kan. Itu jengkol. Itu kadang-kadang lagi kalau lagi musim kan, pedagang-pedagang itu kan, ya ngomong berapa batang kan. Nah, dia jual kayak gitu kan. Diteka kan sama orang yang beli kan. Nah, ini dia dicoba-coba ya gitu. Itu dicoba yang belum matang itu memang belum matang juga. Ya itu termasuk yang ini. Iya. Karena dalam hadis disebutkan beul aroya itu apa kurma saja, kurma rutop, apa yang masih setengah muda, dan itu nikmat Bapak, kurma rutop. Dibandingkan kalau yang tersebar di kita kan namanya tamar itu kurma kering. Tapi kurma rutop itu kurma yang bisa dibilang enak. Makanya kan disunahkan ketika buka puasa buka dengan rutop. Dalam hadis rutop, bukan kurma. Kurma itu yang seperti biasa kita makan kering gitu kan. Kalau rutop itu seperti anggur. Jadi dimakan tuh masih kes enak. Kayak jambu juga deh. Iya. Anda pernah makan? Ya kan pernah kan? Itu nikmat itu. Enak. Saya pernah dapat dari orang waktu dia oleh haji kan, nikmat sekali. Rutop itu yang disunahkan. Kalau yang kurma. Iya. Maka keliru kalau katanya orang, karena rutop itu Bapak tidak terlalu manis, segar. Iya. Itu yang disunahkan. Maka keliru kalau ada orang bilang katanya disunahkan buka dengan yang manis. Mana manis? Rutop itu nggak manis, kecuali kurma kali ya. Kalau kurma memang lah. Tapi secara umum rutop itu tidak manis, tapi segar. Ya manis sedikit tapi menyegarkan. Sebenarnya gitu ya. Jadi bukan berarti kita sunahkan makan kolak, makan apa Diabetes. Justru kalau kata dokter katanya kalau makan manis ketika buka itu malah nggak bagus, gula nggak bagus. Jadi yang bagus itu jangan terlalu manis ketika buka itu. Ya mungkin kalaupun teh manis gulanya jangan terlalu banyak. Yang penting sekedar untuk ini aja menguatkan. Jelas Bapak ya. Nah itu tentang tadi jual beli budak yang kabur. Begitu juga al-baghanimi hatta tuqsam. Ya. Begitu juga tuqassam dibagi. Begitu juga menjual harta rampasan perang sebelum dibagikan. Misalkan gini, orang berjihad lalu menang, kan peralatan musuh kan jadi harta rampasan perang kan. Nah, lalu kata penguasa, ini kamu nanti dapat ini dan ini ya. Belum harta rampasan perangnya dibawa ke rumahnya, udah langsung dijual nih. Kamu nggak? Nah, orang lain, kamu nggak beli itu Honda? Ya, berapa harganya? Harganya segini. Padahal Hondanya belum dia pegang. Nah itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Ada unsur goror. Ya ada unsur goror. Ya seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Nah itu tentang jual beli harta rampasan perang sebelum dibagikan. Nah begitu juga wasamari hatta yasluh. Nah di sini baru nih. Begitu juga jual beli buah-buahan sebelum layak di. Nah ini yang tadi ditanyakan itu sebelum matang. Ya ini ada hadisnya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini bahwa dari waqad warada nahyu an bai'it thimar hatta yat'am wasufi 'ala dhahr wal labani fi dharah was samani fi laban min hadits Ibnu Abbas 'inda Daruqutni wal Baihaqi. Nah, ini kalau yang ini larangan menjual belikan buah-buahan sampai sudah jelas matang. Ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ith thimar hatta yabdu salahuha. Nahal bai'a wal mubta'. Nah itu Bapak. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar melarang jual beli buah-buahan sampai jelas matang. Jelas bisa dinikmati. Rasulullah melarang penjual maupun pembeli untuk melakukan itu. Jelas Bapak ya, melarang penjual dan pembeli melakukan itu. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh menjual sesuatu yang belum jelas. Kenapa? Ada unsur goror. Jadi dia, mungkin ini saya beli segini harganya. Pas udah beli ternyata dia kan setelah nunggu berapa ini, pada busuk semua. Dia udah bayar duluan, ternyata busuk semua. Atau nggak busuk, sebagian busuk, sebagian matang. Ya Allah, rugi kan? Yang untung pemilik pohon. Ya nggak apa-apa. Nah makanya seperti itu larang. Kalau ada di satu daerah Ustaz, di Jawi,
dimasukkan kan caranya terkait calon itu ada kode cara itu ini itu sah jual beli. Kenapa pakai sarung? Nah, supaya jangan ketahuan sama yang lain. Iya, Ustaz. Antara yang penjual dengan pembeli sekarang kan apa dia Oh nggak masalah. Yang penting kan tarodi, saling ridho kan, rela nggak masalah. tapi nggak tahu masyarakat. Iya, nggak apa-apa. Jadi bapak, jual beli itu nggak mesti harus disaksikan orang banyak, nggak. Yang sunnah itu dipersaksikan. Saksi itu cukup 2 saja, nggak perlu banyak orang, nggak perlu tonton berapa belinya. Ini juga nggak wajib. Wa ashhidu idza tabayatum. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di akhir-akhir surat Al-Baqarah, persaksikanlah jika kalian melakukan jual beli. Ini perintah bukan? Sedangkan hukum asal perintahmu apa? Wajib. Wajib. Namun kenapa kita katakan tidak wajib? Karena Nabi pernah dalam suatu transaksi jual beli, beliau tidak mengambil saksi. Beliau cuma dengan pembeli saja. Nah berarti ayat tadi menunjukkan bukan wajibnya mencari saksi, tapi disunahkan. Nah disunahkan ketika jual beli ada saksi. Dalam rangka apa? Mencegah terjadinya apa? Konflik di kemudian hari di antaranya bapak. Nah tapi ini tidak wajib. Artinya kalau cuma berdua saja terus ditutup ya, saya beli segini ya, biar nggak ketahuan, nggak masalah juga. Karena mungkin kalau misalnya ketahuan nanti, oh masa jualnya murah, saya beli kemarin nggak diterima, ya kan? Nah itu nggak masalah bapak. Yang penting tarodi, saling ridho, saling rela sesama ya. Ya. Bagaimana dengan orang yang jual beli apa itu di bidang apa itu pohon kelapa tertahun misalnya di bidang Sewa. 5 juta atau 10 juta. Ada kontrak itu gimana tuh? Sewa. Ya itu artinya gini. Kontrak 2 tahun. Ya. 10 juta. Ya itu masuk beul goror. Karena bisa jadi ketika dia bayar, bisa jadi berbuat, bisa jadi enggak kan? Iya. Nah itu. Nasiban itu. Nah itu namanya beul goror juga. Kurang buat. Iya. Karena yang untungnya paling ya itu aja pemilik pohonnya, wah, mau dia pohonnya jadi atau enggak saya dapat uang, ya kan? Lain ada juga satu caranya Pak. Memang dikerjakan juga itu, umpamanya catat buah namanya kan. Umpamanya dikasih uang, nanti diolah koperannya nanti berapa kilo ditimbang, berapa harganya yang standar dia akan ikan-ikan, nanti dikeluarkan gaji apa? Gaji orang kerja itu kan, baru di apa dipotongkan sama apanya, sama utangnya nanti sisanya dibayar. Saya pernah kayak gitu. Gimana Pak? Maksudnya gimana? Umpamanya kan ini punya kelapa, Iya. nanti dia utang, ya olah kelapa saya, nanti olah, makanya sudah 1 bulan sudah masak, saya olah, umpamanya dapat 1 ton, utangnya 500.000, total 1 juta kan, potong uang apa, uang olah 200.000, tinggal 800, sisa uangnya 300, saya kasih 300. Oh berarti itu kan kasusnya bukan jual beli, kerjasama berarti kan? Syirkah. Iya, Syarikat. utang dia. Iya, itu. Kita yang ngolah. Iya itu nggak masalah. Kalau artinya itu kan ibaratnya apa ya? Ada rugi apa itu? Iya kerjasama namanya, itu nggak masalah kayak gitu. Syirkah. Bukan jual beli, yang jadi masalah kalau jual beli itu kan. Yang kontrak itu ya itu Iya, itu yang jadi masalah. pasti. Iya, udah bisa. Habis ya. Ya, cukup Bapak ya, dan habis. Soal pada pertemuan berikutnya kita lanjut lagi. Masalah jual beli itu masalah pelik ya. Yang harus banyak diteliti ya. Nanti orang bicara masak jualnya kayak aja ya. Pesan dulu, pesan. Beranak artinya jangan jual ke orang lain, aku aja ya gitu. Oh nggak masalah, nggak masalah. Dikasih dulu apanya? Ah, BU salam namanya, BU salam. BU salam itu artinya apa sih? Kredit. Pesan, istilahnya apa? Bayar dulu uangnya, nanti diambil barang belakangan kan? Tapi dengan harga pas hari Iya, itu. iya. Ya itu BU salam namanya. Habis. Cukup Bapak ya. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha